Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Apa kabar? Malam semuanya. Baiklah teman-teman, yuk mari kita belajar bersama. Malam Pak Bernard. Kita melanjutkan ya materi terakhir kita di JavaScript tentang form. Jadi teman-teman silahkan buat dulu sebuah file 22 form.html. Ini baris programnya ya. Sidebarnya saya hide dulu, lalu saya coba perbesar tulisannya menjadi 18. Nah, sip. Silahkan teman-teman buat dulu ya. Saya tunggu 1-2 menit. Malam ini kita akan belajar tentang form. Jadi yang relate dengan form adalah I/O, ya, ada input, ada output. Ada input, ada output. Setelah teman-teman membuat file ke-22, langkah pertamanya adalah kita membuat terlebih dahulu untuk user interface. Berarti di sini ada container, ya kan? Lalu di sini ada row. Lalu di sini ada kolom. Nah, kita buat dulu kolomnya 12. Kita buat di dalam row saja ya. Meskipun bisa. Oke, di sini kita kasih jarak ke atas dulu. Untuk misalnya saya mau buat apa ya? Boleh kali ya. Form validation. Kalian buat dulu. Saya tunggu teman-teman. Saya kasih waktu 1 menit cukup ya teman-teman ya. Kita akan buat user interface-nya. Saya butuh gambar. Di sini sudah ada belum? Nggak ada. Oke. Sebentar saya cari gambar. Silakan teman-teman cari logo ya. Silakan teman-teman cari logo di Google Image. Kalau bisa ukurannya persegi ya. Misalnya 600 kali 600 atau 500 kali 500. Saya coba ambil logonya Bootstrap. Misalnya kita lagi belajar JavaScript ya. Langsung saya paste di sini saja deh, atau saya buat ya folder di sini. Misalnya apa? Aset gitu ya. Nah, di aset berarti saya buat sebuah file. Kalian bisa ambil bebas, nggak mesti sama seperti saya. Jadi kita langsung praktek saja ya, 100% praktek. Langsung real seperti apa sih ketika kita membuat sebuah halaman form login. Tentunya ketika nanti kita berinteraksi ya, entah itu dengan library atau framework di JavaScript, baik yang old atau yang new JavaScript, kita butuh interface terlebih dahulu teman-teman. Ya, kita butuh interface terlebih dahulu, dan kita sebenarnya tidak memerlukan tag form ya. Jadi langsung saja kita akan buat, misalnya di sini kita kasih div dulu ya. Form minus group. Sidebarnya saya hide.
gambar yang sudah diambil ya di dalam folder assets. Lalu di sini kita kasih misalnya width-nya berapa ya? Misalnya width-nya 150 deh. Oke, width-nya 150. Setelah width-nya 150, kita kasih misalnya ya alt-nya misalnya logo Bootstrap. Lalu kita kasih text align-nya ya center. Halo, selamat malam Pak Hari. Text align-nya adalah text center. Seperti itu. Nah, kalian perhatikan ya, aku agak tarik dulu ke kanan sedikit. Sedikit aja. Segini cukup ya. Oke, sip. Yang perlu diperhatikan ya, dan di modul tidak ada, saya belum pernah mengajarkan ke kalian. Saya merasa belum pernah membuat materinya di YouTube. Jadi langsung saja kita praktek di sini. HTML-nya kita kasih class. Kita punya height 100%. Lalu di body-nya kita kasih class ya. Height-nya 100%. Lalu di container, lalu di row, di barisnya, height-nya kita kasih 100%. Setelah ini selesai, saya butuh secara ya vertikal kita set up untuk itemnya ya secara vertikal, dan secara kita set up horizontal container row-nya. Maaf, saya salah di sini ya. Di-cut saja. Ini saya cut. Oke, jadi barisnya ya kita menggunakan CSS3 ya, line items, dan justify content itu merupakan vertikal dan horizontalnya dari CSS3 teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ya membuat CSS3, kalian cukup ya membuat line items center, justify content center, maka layoutnya benar-benar akan presisi di tengah seperti itu. Ini benar-benar sudah di tengah ya. Jadi kalau misalnya saya akan tarik ke kiri, lalu saya press lagi ke kiri ke kanan, maka dia benar-benar vertically horizontally seperti itu, tanpa saya menambahkan satu huruf class di baris 10 ya. Jadi ini adalah hari dan malam pertama saya mengajarkan cara ini ke kalian. Sebelumnya kita membuat di sini untuk HTML dan body-nya adalah height-nya 100% untuk VH ya, untuk vertical horizontal. Baiklah teman-teman, lanjut. Setelah ini selesai, berarti saya butuh sebuah UI lagi ya. Di sini kita buat form minus group. Teksnya sudah pasti center, dan saya kasih ya misalnya margin top. Margin topnya misalnya 5. Lalu di sini ada margin bottomnya 5 seperti ini. Kita enter. Kita kasih tulisan misalnya P dengan H2 ya. Di sini kita kasih misalnya sign in. Oke. Setelah itu kita akan kasih di sini ya untuk class lead. Saya ambil user interface dan user experience dari Gmail ya, Google account. Maka kita akan tulis to continue ya. To continue misalnya di sini Bootstrap application. Ya kan? Seperti itu. Oke, nice.
Sekarang kita akan kasih lagi di sini sebuah form group. Di sini berarti ada form group ya. Ditambah misalnya kita kasih margin bottomnya ya. Misalnya kita kasih 3 atau 4. Berarti ada label, ada input, type, text, form, control. Pertama untuk apa teman-teman? Untuk email ya, username atau email. Kalau kita buka Google account, saya akan buka Gmail dulu ya. Oke, email atau ponsel. Oke, kita akan tulis di sini misalnya email or ya handphone. Di sini kita tulis. Kalau kalian mau tulis di sini boleh, atau kalian cukup gunakan ya di sini apa? Placeholder. Kalian gunakan placeholder. Apa di sini? Misalnya apa? Kita samakan email underscore handphone. Oke. Kita copy, kita paste, kita taruh di sini. Paste. Ya kan? Lalu saya coba akan buat kolomnya ya. Ketika dia extra large-nya misalnya berapa? Ya, 7. Ketika dia large misalnya 6. Ketika dia untuk medium ya, kita setup misalnya berapa? Medium coba 8 ya. Dan yang terakhir smartphone itu misalnya 11. Ya. Saya coba dulu sebentar. Oke, segini cukup. Oke, kita akan kecilkan sedikit. 16. Di sini kita tambahkan sebuah form ya, control minus large. Lalu kita tambahkan placeholder ya. Ini sebenarnya kalau saya geser ke kiri, kalian sebenarnya udah paham harusnya ya. Input type text. Di sini ada form control, berarti di sini form control minus large. Di sini berarti ada placeholder. Placeholdernya apa? Email, ya kan? Or handphone. Nah, seperti ini. Seperti itu. Saya coba tambahkan padding 3, 4, 5. Tetap harus di custom ya. Padding topnya 4. Padding bottomnya 4. Tetap harus di custom. Oke, nggak masalah. Kita custom. Oke. Untuk menghemat waktu ya, kita langsung saja buat ID padding misalnya 12 pixel. Kita buat misalnya 20.
Oke teman-teman, segini cukup ya. Oke, segini cukup. Lalu setelah ini selesai ya, kita sebenarnya punya sebuah class yang namanya di sini is ya invalid. Nah, kita sebenarnya punya class namanya is minus invalid. Tapi ini nanti kita akan keluarkan. Berarti di sini ya, saya coba kasih sebuah link di sini ya. Kita coba bikin sebuah div baru di sini. Kita akan buat sebuah tag link dengan class. Nanti kita akan kasih misalnya di sini forgot password. Nah, seperti ini kan. Lalu kita kasih di sini class margin topnya 2. Cukup. Setelah ini selesai, kita coba akan buat button, tapi saya tunggu teman-teman dulu deh. Silakan teman-teman, saya tunggu. Pak Arya, bootstrapnya kayaknya nggak jalan di CD-nya. Saya download dulu dari lokal baris 7. Berarti CD-nya nggak jalan ya? Harusnya jalan sih teman-teman. Harusnya nggak masalah. Berantakan saya. Kayak kemarin yang kan juga ada problem itu. Nggak masalah. Ini saya pakai CDN. Hanya saja ketika saya pakai CDN, ini jadi panjang tulisannya di baris 7. Makanya ini saya kecilkan, saya download. Download mana Bootstrap? Nah, ini dia nih. Ini saya download nih. Tapi CD-nya Bapak jalan? Jalan. Nih, saya Ctrl Z. Nggak jalan ya? Baris 7. Iya. Saya juga sama, kok nggak jalan ya? Mungkin salah linknya. Saya kirim ke chat. Linknya salah mungkin. Dari huruf H sampai huruf Kirim ke S. kirim ke WA Pak Arya, coba Pak lihat. Sebentar ya. Saya harus login dulu. npm Sama aja sih Pak. Nggak bisa pakai kayaknya. nggak bisa. Itu kan panel kan nggak nulis baris 2. Saya tulis baris 2. 1. Baris 2. Justify content center call. Terus baris 12 saya definisikan yang extra large, medium, smartphone. Ya, itu belum Pak. Saya belum sampai. Oh, jadi ini di HTML-nya ya, kelasnya. Iya. Oh. 2. Udah sih itu aja. Selebihnya udah bener. Inputnya nggak di tengah ya? Iya. Apa saya kontainernya salah kan? Enggak. Coba ya sebentar.
kolomnya coba jangan, itu kan kalau grid 12 tuh Pak. Iya. Terus itu kan cara menulis form kontrolnya kan saya ada spasi. Karena kan 2 kelas. Panel huruf L sama huruf F, Fanta itu rapat. Iya. Kayaknya itu deh Pak salahnya. Thank you Pak. Thank you Pak. Kan Pak, bagus. Sudah? Ya Pak, thank you Pak. Udah ya? Udah Pak. Iya. Jadi ini tas yang bisa pakai di HTML juga Pak ya semuanya? Bisa. Berarti kalau kita bikin teksnya di apa itu bisa langsung di HTML ya? Dan Iya. ikut itu. Iya. Nggak tahu dulu ya saya bisa pakai situ juga. Bisa. Setelah itu kita lanjut ke button. Ya Pak. Tapi kita tungguin dulu yang lain deh. Silakan yang lain. Oke, kalau sudah, lanjut. Form group. Margin bottomnya berapa ya? Misalnya 4. Margin topnya 4. Oke, kita tulis not your computer. Use a private window to sign in. Oke, kita break line. Kita buat sebuah link. Kita kasih class dulu. Misalnya di sini kita tulis learn more. Nah, seperti ini ya. Saya coba ambil HTML row. Oke. Terakhir. Di sini ada form group lagi. Berarti kita reset ya. Marginnya 0. Margin bottom khususnya ya. Kita buat baris baru, kita buat kolom, kita kali 2 ya. Kita kali 2, tentunya ini 5. Berarti di sini kita akan buat sebuah link lagi. Sini misalnya create account. Saya kasih misalnya class font weight bold. Oke. Satu lagi kita kasih, sudah pasti teksnya right. Berarti di sini ada link ya, btn. Lalu kita kasih btn misalnya primary. Lalu kita kasih tulisan sign in. Seperti ini teman-teman. Persis ya, punyanya Google. Nah, apa yang akan terjadi ya? Ya, tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Berarti saya butuh kasih secara vertikal align items apa center.
Sehingga account-nya ini posisinya ada di tengah-tengah button. Jadi kalau misalnya ini kita geser ke kiri, geser. Dah, ini benar-benar posisi ada di tengah. Oke, Google menggunakan border. Saya akan ikut aturan main Google untuk UI UX ya. Kita coba buat card ya. Berarti di kolom ini di cut. Oke, di cut kalian buat sebuah card. Di sini kita berarti buat card body. Paste. Oke. Yang membedakan adalah paddingnya ya. Paddingnya kita coba kasih berapa ya? Di sini. Paddingnya mau saya tambah. Lima deh. Oke, saya geser. Mau di custom pakai font awesome. Ini ada nggak font awesome? Saya gunakan CDN ya. Berarti di mana nih? Di sini. Oke, font awesome. Oke, saya sudah dapat ikonnya. Saya butuh custom. Di sini. Kita tempel dengan div. Oke. Cut. Paste. Malam Pak Arya. Malam Nan, nggak apa-apa Nan. Kita copy. Oke. Konsep CSS berarti ini pasti positionnya relatif. Ketika dia relatif, berarti yang satunya adalah absolute. Ketika dia absolute, berarti saya akan mainkan font awesome user log. Untuk apanya? Untuk topnya, kita kasih misalnya 20 pixel. Oke. 23. Lalu kita kasih leftnya berapa teman-teman? 23 pixel. Kayaknya 24 deh. 24, ini 24. Nice. Tinggal yang email font ya. Ini saya copy paste, top right, bottom left 40, 60, 50, 7.
Saya buka software Photoshop untuk mendapatkan pixel. Ke kirinya itu kita kasih dia 23, berarti di sini kurang berapa sih? 15 ya. 15 kan? Kurang 8. 8. Kalau 8 berarti 65. Segini aja ya. Ya segini aja deh. 62 kayaknya ya. Ya 62 deh. Oke, setelah ini sudah, kita tinggal custom ya warnanya. Warnanya dia mau saya custom menjadi di sini text secondary. Dah. Nih ya, jadi text secondary. Dan kita perlebar 2 kali. 1 kali semana sih? 1 kali segini. Large. Nah, large aja lah. Saya coba geser ininya 10 pixel dulu, saya mau tahu. Ke kiri, ke bawah. Pas. Dah. Tinggal ini ditambahin 65. Nice. Silahkan teman-teman ditulis. Saya sudah jadi. Setelah ini selesai, kita akan masuk ke JavaScript full screen. Apa yang bisa saya perkecil? Gambar. Oke. Lalu sign in, bisa dapat sebaris. Lalu apa lagi? Sebaris bisa dapat nggak? Bisa. Ini kali. Nah, skripnya buang. Nah, nice. Dah selesai. Saya scroll dari atas ke bawah sampai ketemu tutup tag HTML. Silahkan teman-teman menulis. Saya kasih waktu cukup panjang, 5 menit untuk teman-teman menyamakan. Selamat menulis teman-teman. Silahkan teman-teman tulis dulu. Ya, ini saya recap dari baris 1 sampai baris 40. Linknya mau saya copy dulu. Saya nggak mau ganggu kalian. Silahkan kita lanjutkan materinya. Di sini. Nah. Saya siap-siap nulis. Silahkan kalian siap-siap juga ya di sana. Ready, Pak. Yang lain gimana? Belum, Pak. Oke, saya tunggu lagi 2 menit cukup ya teman-teman. Silakan ditulis, disamakan, di copy paste dari yang sudah-sudah seperti link Font Awesome, seperti link CDN.
Nanti kita akan tulis JavaScript di baris 40. Sekarang ya, kita akan fokus di tombol sign in. Kita akan fokus di tombol sign in. Berarti hanya satu ya? Hanya satu kan? Iya. Kita akan buat dokumen ya, query selector aja ya. Query selector. Oke, kita buat callback-nya dulu. Kita buat event-nya di sini. Kita klik. Login. Ini apa? Ini A. Oh, jangan. Button aja. Kalau enggak buang apa atribut href-nya dibuang, Mas. Oke, button aja ya. Jangan tag A. Oke. Ini biarin aja ya. Semua developer itu kalau misalnya lagi develop pasti dia menggunakan console log ya. Mau Angular, mau React Native, mau Angular JS, mau JavaScript, ECMAScript, TypeScript yang berkaitan dengan JavaScript ya, sepupunya, saudaranya, keponakannya pasti console.log. Oke, lanjut. Baris 42. Oke, setelah diklik tombol sign in, maka langkah yang harus teman-teman lakukan adalah membuat kondisi if dan else terhadap ya, di sini ada email underscore handphone. Ini pun ya sebenarnya nggak perlu ya, karena kita bisa menggunakan query selector dari si input name email underscore handphone. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya seandainya baris 22 ID-nya kalian buang, nggak masalah. Oke, di sini kita buat sebuah variabel. Kita buat var, lalu kita akan buat ya, misalnya email ya, handphone document dot query selector ya, input, lalu di sini kita kasih name apa, email underscore handphone. Oke, dot value. Lanjut, copy, paste variabel email handphone, atau seperti ini juga boleh, hanya huruf besar. Oke, seperti biasa kita buka lagi konsolnya. Oh, ini berantakan karena saya di sini menggunakan ID. Ya udah, nanti tinggal kalian ganti aja. Ini di copy, paste. Udah selesai. Baris 45. Oke, kita konsol. Kita isi ya.
Misalnya admin@aryafebian.com, sign in, dokumen kurang huruf T. Oke, dapat Arya Febian. Nanti diharapkan teman-teman bisa sampai memiliki perasaan seperti itu. Ini ada yang kurang, ini ada yang lebih. If email handphone berarti kosong. Oke. Kalau misalnya kosong, ya berarti ini jangan dot value. Dot value-nya saya pindahkan kemana? Ke sini. Saya cut, saya taruh di sini, saya taruh di sini. Lanjut, email handphone. Saya sudah ajarkan class list add. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Is invalid. Ketika diklik sign in, klik, terjadilah apa yang terjadi. Dan kita akan tambahkan keterangan di sini. Tambahkan keterangan di sini. Silakan teman-teman. Saya tunggu teman-teman selesai menulis. Silahkan ditulis, silahkan dicoba, silahkan dipraktekkan. Di saya sudah jalan posisinya. Button. Karena kalau pakai tag A itu pasti refresh. Dan ini atributnya belum dihapus. Oke, ini saya full screen. Silahkan teman-teman buat dulu. Kelihatan nggak sih tulisan 16? Saya takutnya nggak kelihatan. 18 deh, ya. Segini ya. Silahkan teman-teman buat dulu. Oke, jalan Pak. Jalan ya. Thank you. Berarti tadi button ya. Button. Ini is invalid kan sebenarnya kelas dari bootstrap ya? Iya. Add di dalam, oke. Di add ke kelas. Benar, is minus invalid. Ya Pak. Jalan Pak. Jalan ya.
Iya, Efek dari is invalid itu hanya menampilkan tanda seru aja atau apa? icon sama border. Oh, jadi bordernya merah. Iya. Iya. Coba kita nggak pakai yang is invalid ya. Jangan Pak, thank you. Thank you Pak Nil. Aku tunggu teman-teman yang lain. Karena dipanggil di 48 butuh class list. Oke. Jadi harus ada value ya. Nggak boleh ada value. Ya, Seperti itu teman-teman. kalau di atas ada value berarti itu nggak jalan dia. Iya. Oke, sip. Thank you. Jadi kalau nggak pakai value, jadi kayak apa? Kayak bukan nilainya Pak ya, tapi objeknya gitu Pak ya. Iya benar. Oke, thanks. Saya sambil remote server. Sambil remote server, sambil balas WA 3. Pak Wawan nanya agak delay otak saya. 1 detik. Sorry Pak. Sama saya juga lagi ngelayanin kita, ngelayanin klien juga. Enaknya belajar online gitu ya. Iya Pak. Semuanya bisa dirangkul, bisa dapat hasilnya maksimal. Lewat sedikit pusing dah. Dan sudah Pak. Dan oke teman-teman. Good. Sekarang ada yang mau ditanyakan lagi? Kita tanya jawab dulu aja sebelum kelas diakhiri. Dan nanti pekan depan ya. Pekan depan itu tanggal berapa teman-teman? Pekan depan itu berarti kan tanggal 29. Ya, tanggal 29 itu adalah hari terakhir. Dan ada yang lebih seru, kita masih di form validation. Saya ingin turunkan semua elemen yang ada di form. Kita belum bermain dengan email, nomor handphone, kode pos, lalu file, lalu select, lalu gender, lalu hobi atau agreement ya, checkbox. Silakan teman-teman. Kita sudah belajar form ya, kita sudah langsung praktek dengan value, dengan class list add. Karena terkadang orang belajar materi nggak masuk di dalam project, dia bingung class list add ini sebenarnya fungsinya untuk apa? Dipakai di form. Karena yang membuat sebuah aplikasi atau website itu lebih interaktif, lebih dinamis, itu adalah JavaScript. Seperti itu. Itu di waktu invalid itu bisa ditampilin error juga Pak? Kayak coding error gitu? Bisa. Oh, dan tinggal kita tambahin hide ya, show gitu. Iya. Nanti input hidden text ya. Input hidden text Hidden, ya. itu nggak dipakai teman-teman. Oh, nggak dipakai. Input type hidden itu berguna hanya untuk ketika kita ingin memberikan sebuah informasi, ketika kita ingin mengirim informasi dan tidak ingin ditampilkan, tidak ingin dilihat oleh end user, maka kita gunakan input type hidden. Seperti itu. Ketika kita ingin mengetahui, ya, memata-matai seseorang, ya, udah kirim aja intelijen. Kan kirim aja CIA. CIA adalah input type hidden. Konsepnya kayak gitu. Kita dapat informasi, tapi orang lain nggak tahu gitu. Kita dapat dari mana seperti itu.
Oke, teman-teman. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan clear semuanya, maka kelas kita akhiri sampai di sini. Ya. Jadi pekan depan kita masih di form validation, ya. Form validation apa saja? Banyak. Ketika kita masuk ke framework, ada required, ada string, ada integer, ada numeric, ada min, ada max, ada email, ada valid, ada is unique. Terus apa lagi? Banyak ya. Ada pattern, ya, ada regular expression dan seterusnya. Itu akan dibahas pekan depan. Ini adalah introduction, ya, kata pengantar sebelum kita masuk ke sana. Jadi ada gambaran, ada bayangan. Oke Pak Cecep, saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk 15 orang yang hadir malam ini. Thank you very much karena kalian sudah istilahnya continue terus belajar. Semoga kalian sukses semua di sana. Sampai jumpa pekan depan teman-teman. Bye. Thank you teman-teman. Terima kasih Pak Rian. Thank you Pak.